di luar pun AI ini tuh udah dipakai banyak banget untuk berbagai macam industri. Mungkin anak-anak zaman sekarang instead of kalian spending untuk hal-hal nggak penting, mending dibuat investasi aja. Karena ya hal materi itu bisa dibeli kapan aja, tapi kripto di harga segitu nggak akan bisa kembali. Jadi what is your price target for this cycle, dan menurut lu kapan this cycle bakal end? Aku nggak tahu bakal ATH lagi atau enggak. Karena aku dari awal juga bearish sih. Halo Sobat Kripto, kembali lagi bersama saya Robi di podcast Kongko Komunitas Kripto. Market Kripto nggak pernah tidur, kami juga nggak. Hari ini saya kedatangan satu orang yang benar-benar spesial. Karena ini dunia kripto, terus dia cewek. Kan jarang banget ya ketemu cewek di dunia kripto ya. Ya, jadi udah hadir bersama saya Teresa, CMO dari Selar, dan juga Yap. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak lah soal kripto ya Teresa. Apa kabar nih Teresa? Baik Kak Robi, Thank you for having me. Iya, kayaknya kita pertama kali kita ketemu itu di Bali ya? Di Bali. It was CoinFest 2023. 2023. And you are with S21, if I'm mistaken. Yes, ya betul. Kan? Terus gimana nih, kok bisa dari S21 tiba-tiba sama Selar, terus ada Yap sekarang? Cerita dong sedikit. Waduh, itu perjalanan yang panjang ya, kayak 2 tahun lalu gitu. Ya pertama kali kita ketemu di situ ya di S21. Jadi S21. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu tuh S21 itu kayak komunitas kripto di Bali. Not sure sekarang tuh masih ada atau enggak. Cuman kan last cycle 4 tahun lalu itu tuh banyak petinggi-petinggi kripto itu pada ngumpulnya di Bali. Gitu, banyak banget di sana, makanya komunitas di Bali itu malah lebih growing daripada komunitas di Jakarta waktu itu, karena di Jakarta tuh masih lebih kayak ke traditional finance, kita masih ke financial yang tradisional, yang benar-benar institusional gitu. Nah, the catalyst untuk crypto industri di Indonesia waktu itu tuh di Bali. Makanya pas 2023 waktu itu tuh aku baru keluar dari startup aku yang memang Web2. Jadi sempat kayak ya perjalanan karir lah ya, pernah kerja di startup, rata-rata di startup, pernah nyobain juga berbagai industri, pernah juga di fintech. Nah, sampai suatu saat aku dapat opportunity untuk pindah ke Bali gitu, untuk bantu si komunitas S21. Ini S21. Tapi tadinya tinggalnya di Jakarta? Tadinya di Jakarta. Terus kamu pindah ke Bali dong? Pindah ke Bali. Karena emang dari dulu jadinya? Tuh pengen banget kayak tinggal di Bali. 6 bulan. 6 bulan di Bali. 6 bulan di Bali. Jadi how do you feel? I mean, memang banyak orang bilang ya Bali tuh kayak the best place for crypto people lah ya. Banyak orang dari luar, digital nomads dan lain-lain. Tapi ada juga yang punya pendapat begini. Memang pantai itu sesuatu yang asik ya. I personally love beach kan. Tapi kalau kayak setiap hari kita ketemu beach kan jadinya kayak nggak spesial lagi nggak sih? Menurut kamu gimana? Pengalaman kamu tinggal di Bali 6 bulan gimana? Sebenarnya dari dulu tuh aku pengen banget tinggal di Bali. Kayak I really love Bali. Sejak COVID kayak bolak-balik Bali terus, kayak pengen banget. Sampai akhirnya dapat opportunity ini, aku pindah dan happy itu waktu itu. Tapi ini kan maksudnya the decision factor, faktor-faktor di mana kita suka tempat itu atau enggak kan sebenarnya banyak ya. Ada mungkin kayak tadi cuacanya, terus kedua macetnya gitu ya. Ketiga kayak environmentnya atau network yang ada di sekeliling kita. Dan kebetulan waktu itu aku di Canggu, I was just like sick of it gitu loh. Aku udah bosen sama Bali. Oh ternyata ini loh hidup di Bali seperti ini. Emang chill, emang enak, tapi kayak aku waktu itu memang masih pengen grow banget. Aku pengen menemukan kayak community yang pas, yang sama-sama ambisius, yang mungkin daerah-daerah yang bisa membuka lebih banyak peluang gitu untuk aku. Makanya aku balik lagi ke Jakarta. Tapi memang crypto community ya waktu itu berpusat di sana. Dan bedanya dengan Jakarta, kalau di Bali itu lebih banyak project dari luar. Jadi ada project-project yang kadang kita nggak pernah dengar ya. Kayak mereka tuh ngerjain apa sih? Ada yang waktu itu kalau nggak salah mereka ngerjain Reforestify atau apa gitu. Jadi dia kayak tentang reforestation untuk ngumpulin carbon credit dan lain-lain, tapi on the blockchain gitu. Jadi those kind of project yang kita mungkin jarang dengar di sini karena di Jakarta itu lebih banyak exchange ya. Nah kalau di Bali kan, gitu ya. Yang memang masih ada utility atau kedekatan lah dengan traditional finance. Makanya waktu itu aku pindah ke sana benar-benar buat explore dan lihat dijen-dijen di Bali nih kayak gimana sih, atau di Indo kayak gimana. Tapi ternyata trafficnya parah juga ya. Trafficnya parah banget sih, apalagi di Canggu. Apalagi Canggu ya. Parah banget itu. Terus jadi setelah dari S21 baru kamu memutuskan pindah balik ke Jakarta. Iya betul. Pindah balik Jakarta.
abis itu aku join Zalar. Oke. Nah di situ Zalar ini tuh basically kita adalah wallet as a service company, dimana kita sebenarnya lebih kayak ke B2B SaaS player ya. Buat teman-teman mungkin kayak kita tuh nggak pernah kelihatan di depan karena kita orang-orang tuh white label ke kita gitu. Jadi basically siapa aja sih yang bisa pakai project bisa pakai kita, exchange juga bisa pakai kita, karena kan setiap project crypto itu butuh wallet gitu, dan kita menjadi salah satu providernya. Dan dari situ aku bantu dari sisi marketing juga. Jadi kita banyak ngadain event, kita banyak ngadain juga dinner kegiatan, hackathon. Kemudian kita juga pergi ke kampus untuk sosialisasi. Oh, ke kampus juga ya? Yes, ke kampus-kampus juga. Nice. Jadi kita juga ngajarin dari sisi Web3 itu sebenarnya apa sih, nggak cuma dari kripto doang. Betul. Karena kan kayak contohnya aja Zalar sendiri tuh nggak ada cryptocurrency-nya, kita nggak ada tokennya gitu token sekarang. Atau koinnya ya. Tapi teknologinya yang dipakai oleh semua cryptocurrency gitu. Jadi itulah yang aku ajarin juga ke komunitas, ke sekolah-sekolah, apa sih perbedaannya dan esensinya tuh sebenarnya apa sih produk-produk ini. Nice. Boleh lah, maksudnya next time kalau ada event-event ke kampus-kampus ngajak-ngajakin kita. Boleh karena dong. memang aku juga memang sengaja pindah ke Jakarta, memang pengen punya koneksi yang lebih luas. Betul kayak kata kamu, banyak orang, kenapa kita bentuk komunitas kripto ya? Salah satunya adalah karena banyak orang tuh masuk ke dunia kripto tuh mereka tuh taunya cuma trading doang. Mereka masuk karena cuannya. Salah nggak? Nggak salah, tapi sebenarnya kan sayang ya, teknologi di balik itu kan juga sangat bagus, bener nggak? Banyak yang bisa kita gunakan, ya kan? Nah ini yang mau kita ajarkan pelan-pelan, dan memang di Indonesia ya salah satu hal yang terberat menurutku adalah edukasi. Kamu merasa nggak sih? Bener sih, tapi aku juga setuju karena kayak pertama kali aku masuk kripto itu juga lewat investasi gitu. Cuan Dulu gitu, apa sih nih koin baru cuan. gitu kan, kayak yaudahlah ikut beli ujung-ujungnya cuan dan kecantol di situ. Kecantol ya. Karena lebih cepet gitu kan cycle-nya daripada masuk kayak saham biasa atau masuk kayak yang lebih low risk. Jadi lebih seru gitu kan, dan ada komunitasnya juga. Jadi waktu itu tuh pertama kali masuk malah aku kayak ada teman-teman yang bukan di industri kripto, mereka kayak bikin grup sendiri. Beli ini nih, beli ini. Waktu itu 2021 tuh coin hot. Oke, tuh lagi I know. naik. Holochain, hot to Holochain ya. Terus Doge of course gitu tuh juga naik. Terus ada kayaknya Shiba juga kalau nggak salah. Itu 2021 ya? Itu 2021. Dan waktu itu teman-teman tuh ada yang kayak wah dia sampai 10x lah, 20x segala macam. What about yourself? What is your biggest win in crypto? Kalau kamu kira-kira reflect back gitu kan, dalam berapa tahun nih di dunia kripto, win terbesarnya itu apa? Beli koin apa? Naik kira-kira berapa X gitu? Sebenarnya aku tuh lebih untuk kayak koin micin. Kalau almost biggest win-nya banyak. Oke. Almost ya. Almost biggest win-nya banyak. Karena kayak suka gitu biasa paper hands. Cepet jual ya. Cepet jual. Ya? Abis itu naik gitu. Tapi so far from this cycle probably Solana. Solana. Ya, Solana sama Trump. Kamu sempat masuk Trump? Sempat masuk juga. Di harga berapa waktu itu? Dia tuh berapa ya? Nggak terlalu early sih. Masih kayak 11-12. Itu oke. Iya, itu Terus itu dia kan oke sempat banget. naik sampai 80-an, sampai 80, 70, ya? yes. And you take profit. I sold it at kayaknya 60 sama 70 deh. Wow, nice. Iya. Aku perlahan karena I know kalau misalnya koin-koin kayak gini kalau hold terlalu lama kayaknya nggak akan bisa ya. Nggak akan bisa, karena it's a meme ya kan. Iya, benar. Terus nggak begitu ada utility-nya, bener nggak? Dan sekarang kayaknya balik di angka per hari ini paling 11, 12, nggak tahu, aku nggak ngikutin juga. Untung aja udah TP ya gitu. udah berat tuh kayaknya mau balik lagi. Iya benar sih, waktu itu hype banget kan. I think that's the end of the meme cycle deh. Iya, gue juga setuju. I think for this year ya. Banyak yang bilang bahwa koin Trump itu benar-benar sedot hampir semua liquidity-nya meme coin. Semua orang kayak berbondong-bondong pindah ke situ, tapi banyak juga yang akhirnya nyangkut ya. Iya. Tapi ya begitulah kripto ya. Iya. Tapi lu kan tadinya orang startup nih. How do you compare Web2 and Web3 people? Startup sama kripto dari sisi orang-orangnya, dari sisi industrinya. Menurut lu gimana perbedaannya? Karena mungkin aku dari dulu tuh di startup, sebenarnya perbedaannya
mirip-mirip karena startup itu kan mereka pasti smaller team, kerjanya cepet, semuanya iterationnya cepet, feedbacknya juga cepet ya. Jadi sebenarnya shift dari Web 2 ke Web 3 itu nggak terlalu masif, cuman dari sisi Web 3 itu ya of course kita harus fokus ke komunitasnya. Ada jargon-jargon baru, slang-slang baru yang harus kita pelajarin. Terus cara kalau di kita startup nggak ada tuh komunitas-komunitas, kayaknya nggak ada ya? Nggak terlalu ada sih. Terlalu ada ya? Paling waktu itu yang pernah aku ikut adalah lomba bulu tangkis doang antar startup yang di-host oleh kalau nggak salah waktu itu Is Venture gitu. Jadi cuman hal-hal seperti itu doang sih dimana kita ngumpul. Sisanya nggak pernah ada karena kan mungkin different industry dan lain-lain ya. Nah kalau di kripto itu walaupun ada sedikit adjustment, kayak contohnya di kripto kayak kita nggak perlu print kartu nama, kita kayak pakai Telegram aja gitu ya, kayak di HP tinggal nunjukin Telegram dan scan dan ngasih kayak itu kan semua hal-hal kecil yang mungkin kita harus adaptasi dan pelajarin gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi dan aku juga lebih enjoy di industri Web3 atau bahkan di startup gitu ya, karena ya orang-orangnya lebih cepat feedbacknya, sama-sama mau kolaborasi, sama-sama mau kerjasama, dan apalagi dari sisi marketing banyak yang kita collab aja dulu, mungkin kita nggak ada integrasi produk, nggak ada integrasi apapun, tapi ayo kita collab aja dulu gitu. Mungkin kita bikin podcast bareng atau kita bikin AMA bareng dan lain-lain, dan semuanya very open. Itu sih yang bikin aku happy. Nah kalau dibandingin sama korporat mungkin beda lagi ya. Korporat dengan berbagai macam layernya dan birokrasinya, mungkin kalau misalnya aku dulu itu dari korporat, shocknya akan lebih parah gitu ya ke industri Web3 gitu. Untungnya dari Web 2 startup yang masih oke lah ya. Cuman pasti banyak yang bilang, teman-temanku yang dari startup Web 2 waktu dia pindah ke Web 3, dia bilang ya orang-orangnya beda aja, funnya juga beda. Kalau event-event juga beda, bener nggak? Event pasti beda banget karena sebelum aku juga pernah kerja di media, it's a Singaporean media, dan dia itu hosting event-event Web 2 startup. Dan itu dari sisi misalnya bandingin aja conference-nya itu dengan Coinvest gitu ya, itu aja udah beda banget vibe-nya. Bedanya apa? Di situ mungkin terlalu kaku ya. Banget, yes. Kayak lu pakai baju yang rapi, lu ke conference gitu ya. Bener, kayak salaman, kayak aduh pokoknya beda banget. Tapi kalau once kita masuk ke industri web, ke event-event Web3, ada yang namanya side event. Nah side event ini kan dimana kita bisa loncat dari satu event ke event lainnya. Udah sama aja kayak club hopping sebenarnya. Club hopping ya. Iya benar. Bahkan kalau misalnya kita kenal nih nggak cuman orang-orang di satu negara, tapi negara-negara lain yang kita kenal, itu seru banget. Karena kayak dari satu event ini kita bisa janjian lagi ke event lain, janjian lagi. Dan aku senengnya karena Web3 ini tuh memang kita tuh nggak terkungkung di satu negara aja. Jadi aku juga dapat banyak teman dari luar gitu. Ketika kemarin kayak misalnya kita ke event mana, ke negara mana, itu kayak banyak jadinya kenalannya. Itu sih yang bikin aku jadi betah gitu. Seru ya? Jadi seru banget. Aku juga masih ingat pertama kali ke event token 2049 di Singapura tuh kayak sekitar 3 tahun lalu lah. Ya kan, oke lah kita beli tiket main event kayak biasa gitu-gitu. Terus sekali kita lihat ada list of side events ya. Itu event token 2049 kan main eventnya paling 2 hari ya. Sekali lihat side events ya, ada 500 bro. ada 500 side events dalam waktu kira-kira 10 hari, 14 hari, and you need to choose. Kamu nggak mungkin pergi semua kan? Bener nggak? Wah itu bingung tuh, tim ngedaftarnya bingung tuh, mau ke event yang mana gitu kan? Sama sih, biasa aku juga minta tim untuk daftarin, nanti pas hari H baru pilihin yang mana nih yang oke. Satu hari kayaknya kita ada 10 rumah atau 12 rumah kita cekin. Oh ini kejauhan kita nggak bisa pergi nih, tempatnya kejauhan gitu. Bener. Ya. Tapi bagusnya kalau token 2049 yang di Singapura, itu tuh karena tempatnya deket-deket semua dan obviously Singapura gampang banget betul. Jadi mungkin sehari tuh bisa kayak 5-6 event masih oke. Cuman ya gempor aja gitu. Yang paling parah kalau di Dubai ya, token 2049 Dubai ya. Kemana-mana jauh, macet, panas, cari taksi susah, ya kan di situ tuh masuk susah loh menurutku. Ya. Itu ya pengalaman ya. Ini kemarin pergi nggak yang Dubai? Pergi kan, kita pergi bareng. Iya bener. Wah lu perginya sebentar doang. Ya kan? Kayaknya cuma 2-3 hari ya. Aku udah mau pulang baru kamu sampai. Tapi kayaknya capek sih kalau ke Dubai juga. Not my style lah, mending ke Bali aja. Cuman memang ya kalau bagi teman-teman yang pengen ngerasain event crypto itu seperti apa, Coinvest is a good place to start. Bener nggak? Betul banget. Coinvest event 2 hari masih oke, tempatnya juga chill, santai.
Terus side events-nya nggak gitu banyak, nggak sampai 500. Setauku kayak tahun lalu ada 40 atau 50 lah. Oke. Maksudnya kita milihnya masih oke dalam, Iya, masih dalam bisa satu didatengin minggu. Masih bisa satu-satu. didatengin ya kan. Ada 40 atau 50. Tapi kan itu juga seru ya. Nah, bicara soal side events, nanti Zeller ada side events kan? Ada dong. Ada ya. Kita ada Cerita lah, 3. cerita. Apa itu? Cerita. Kita banyak banget tahun ini. Tahun lalu kita ngadain 1 event, tahun ini kita ngadain 3 event. Jadi Wow. yang pertama di tanggal 20 sore. Ini kapan keluar di podcastnya? Siapa tahu segera ya. Pasti bisa nih harusnya. Tanggal 20 sore kita bakal ada networking party namanya Dijen Sundown Sesh. Ya, sama Itu dengan tahun lalu ya. Sama dengan tahun lalu, Ya, lokasinya judulnya sama juga ya? sama. Oke. Dijen Sundown Session 2.0. Oke, ya, Judulnya ya. itu. Oke. Jadi dari jam 5 sampai N nanti kita bakal ada partner-partner seru, bakal ada games, bakal ada banyak KOL dan crypto influencer juga yang datang. Oke. Jadi pastiin teman-teman datang juga. Yang kedua Ada kita batas nggak? Yang itu yang pertama itu ada Nggak batas ada. berapa packs nggak? Bisa Biasa kan datang aja. ada beberapa event yang ada batasnya, jadi harus cepet-cepet daftar. bener. Itu nggak apa-apa. Datang aja. Datang aja Kita ya? open untuk everyone Oke. yang mau belajar tentang crypto, yang mau belajar tentang meme coin trading dan lain-lain, kita open untuk siapapun Drinks itu. free flow. Drinks nggak free flow. Free flow. flow-nya aqua kayaknya. Free flow aku aja. Oke. Kalau drinksnya wine dan lain-lain itu nggak free Nggak flow. free flow. Oke. Nah, yang kedua kita bakal ngadain paddle turnamen karena Wow, paddle sekarang lagi lagi hype, hot-hotnya lagi hype. ya. Iya. Kayak apalagi by the way aku tuh dulu pertama nyobain paddle itu di Sanur 2023. Oh ya. Belum masuk belum masuk Jakarta. Belum masuk Jakarta. Belum masuk Jakarta. Waktu itu kamu diajakin siapa? Waktu itu ada temen di sana, dia memang base-nya di sana, dia orang India, dan dia bilang, ini ada hot new sport paddle, gitu, cobain Oke. gitu. Ya udah kita cobain. Awal-awal main sih kayak bingung ya, apaan Bingung sih ya? ini kok Oke, slow oke. banget. Oh, Tapi slow pas ya? Menurut lu slow ya? Wow. dulu mungkin Oke, karena nggak oke. bisa. Iya, Sekarang iya, juga iya. nggak bisa sih. Ya sekarang baru masuk Jakarta, hype dan semua orang paddle. Nah kita bakal ngadain paddle juga di Bali. Itu tanggal 22 Wow. pagi. 22 pagi. Yes. Event kan 2021 ya atau 2122. Oh, event Coinfest tuh 2122 Iya, dan kita ngadainnya pagi. paginya sebelum ke main event Bisa paddle dulu. Oke. Itu terbatas Istirahat. nggak berapa peserta, berapa Itu court? terbatas. Jadi kita cuman open 24 pasang karena 24 fix pasang. partner. Oke. Dan sisanya kita nggak batasin juga sih. Ada berapa court? Ada kayaknya 3 atau 4 court deh kalau 3 nggak salah court di atau 4 sana. court untuk Iya. berapa jam? Untuk 3 jam. Untuk 3 3 jam. Cukup lah. Cukup, Berarti cukup. 24 couples nanti bisa rotate lah ya. Iya betul Oke, betul. oke. Nah kalau misalnya teman-teman nggak main paddle juga bisa datang di sana dan Networking. nontonin aja networking Ya, ya. gitu. Jadi sekarang udah banyak belum yang daftar? Udah. banyak? Tapi Minggu masih- ini close. Oh wow, masih bisa daftar nggak? Masih bisa. Oke. Cuman aku mungkin nggak punya, karena tim nggak ada yang main pedal, jadi aku nggak punya partnersnya. Nanti dicocokin aja. Match up Nanti ya? bisa Oke, dicocokin. oke. Belakangan soalnya aku juga lagi Demam belajar, pedal lagi ya. belajar, ya, lagi belajar. Iya, itu. Dan terakhir kita ada workshop, tapi Oke. workshop ini sama Polkadot. Oh, Heeh. oke. Itu tanggal 23 pagi. Udah, that's it. Oke, workshop itu boleh orang-orang biasa datang nggak? Boleh, bukan Oke. workshop, networking brunch. Networking brunch. Iya. Jadi siapapun yang pengen datang boleh datang. Yes, boleh. Kenalan sama orang Polkadot. Betul, Oke, oke. betul. Itu kita juga adain. Iya, Jadi iya, tahun iya. ini bakal ada 3 ya event di Coinfest. Belum lagi nanti aku bakal speaking juga di Coinfest. Oh wow, Heeh. nice. Jadi Sesi keberapa? Hari keberapa? nah itu kayaknya hari pertama di gate yang di stage yang mana lupa. Oke. Terus hari Nanti kedua kita juga cek, kayaknya ada, nanti cek. kita cek. Oke, Ya. oke, nice. Oke, berarti Coinfest nih upcoming events yang paling hot lah ya, boleh dibilang ya. Terus kalau tadi kan Seller sebenarnya kita juga pernah bahas di podcast kita sebelumnya, kita pernah undang Wilbert. Wilbert, Ya, oke. nah satu lagi kan kayaknya kamu juga lagi fokus di Yap ya. Apa betul. itu? Boleh dong cerita ke Wah teman-teman. ini apa itu perdana Yap? banget ya, Yap, karena Yap. nggak pernah diomongin di Nah, podcast. itu dia kan. Oke, jadi Yap itu sebenarnya produk Web2. Jadi produk biasa khusus untuk kreator. Jadi Yap adalah creator monetization platform di mana kreator-kreator ini rata-rata kan pada hanya berharap untuk endorsement ya. Sisanya ya harus cari sendiri gitu Betul. duitnya antara lewat kelas dan lain-lain. betul. Nah, Yap menjadi platform di mana kreator nggak cuman harus rely on endorsement, tapi mereka bisa dapat tips atau donasi dari link mereka. Terus Oke. kedua mereka bisa jual digital produk juga. Mereka Oke. bisa dapat tadi donasi Ya. melalui live streaming. Jadi ini bisa berlaku untuk gamer, untuk cosplayer, untuk live streamer di Something lifestyle like event. Twitch?
Twitch itu adalah platformnya, kita sebagai overlay-nya. Jadi teman-teman semua, fans-fans mereka bisa langsung scan dan langsung tipping ke si kreator-kreatornya. Oh gitu. Yes. Jadi kita bukan platform live streamingnya, Bukan. cuman kita kayak link untuk ngarahin ke Betul, situnya. betul. Oke, Jadi kita oke. hanya untuk membantu si kreator-kreator ini mendapatkan extra income gitu. Dan yang terakhir kita mengarah ke eksklusif konten. Jadi nanti ke depannya untuk para kreator yang mungkin punya trading strategy yang mau di-share, ada video-video juga atau artikel-artikel yang mau di-share, itu kita bisa arahkan ke eksklusif konten dari sisi kreator. I see. Kenapa you build Yap? Apa yang lu lihat belum ada di existing platform gitu? Oke, untuk kalau aku sendiri kenapa aku build Yap, karena I'm also a creator. Yeah. Jadi aku tahu dan kenal deket sama pain point-nya, di mana kita tuh hanya berharap dengan endorsement aja gitu. Di luar itu nggak terlalu banyak platform yang membantu kita untuk again posting dengan bagus, brainstorming, setup campaign, end to end lah ya, untuk bantu kita mikirin gimana caranya kita expand ke other products gitu dari sisi IP kita. Yang kedua, right now on the market itu nggak ada yang all in one, all encompassing. Jadi ada yang mungkin fokusnya ke produk aja yang courses, ada yang fokusnya ke tipping doang gitu, nggak ada yang benar-benar semuanya digabung. Karena aku juga pengen kreator tuh kayak nggak perlu ribet, karena aku tahu sendiri aku sebagai kreator nggak mau ribet gitu loh. Kayak pengen lihat semuanya di satu platform aja, di walletnya juga satu platform, dan semuanya udah gampang ditarik. Ada wallet? Ada wallet, karena kan tadi kamu bilang ini Web 2 kan? So is it Web 2 or Web 3? Nah, ini secret sauce-nya. Oh wow, secret sauce ya. Secret sauce-nya, we're going to be the only platform yang accept USDT as a tip. I see. Yes, di Indonesia. For now, aku yakin ada di beberapa countries juga belum ada yang replicate the same thing, dan kita juga planning untuk expand ke ke negara-negara lain. Gitu. Tapi kan sebenarnya kan ini nggak terbatas pada Indonesia doang kan. Siapapun konten creator yang mau pakai yang di luar juga boleh kan. Betul. Dan maksud kamu waktu bisa accept USDT, saya sebagai konten creator nanti kalau ada user fans saya yang mau nge-tips atau apa, itu saya bisa terima di wallet aja. Yes. Oh, as simple as that ya. As simple as that. Dan nanti untuk saat ini kita nggak bisa convert, of course, karena kan itu agak tricky, dan sekarang kita juga nggak bisa bayar courses pakai USDT, hanya melalui IDR aja. Tapi kedepannya kita bakal open lebih banyak local payments. Jadi untuk payment local currency di negara lain. Oh, di negara lain. Di negara lain. Dan USDT ini bisa langsung dipindahin ke wallet apapun gitu. Oh, kalau sekarang berarti kalau misalnya si fans mau bayar atau nge-tips dalam IDR juga bisa? Bisa. IDR bisa, lewat QRIS, lewat VA bisa, dan kita lagi onboarding beberapa payment services lainnya. Wow, ini kayaknya sesuatu yang menurutku cukup inovatif ya, karena memang belum ada kan. Jadi gimana nih bagi temen-temen yang pengen cobain, mereka harus kemana nih? Tinggal search aja yapp.ink. yapp.ink. Dan langsung bisa bikin profile di situ dan bisa cobain, dan langsung live taruh di link in bio juga udah bisa. Bikin profile gratis? Semuanya gratis. So how do you charge? How do you get your revenue? Kita akan charge berdasarkan dengan fee. Gitu, untuk percentage fee, dan aku bisa jamin percentage fee kita bisa di bawah yang rata-rata. Ya, di bawah kompetitor. Yes. Berarti misalnya ada fansku dia mau nge-tip ke aku, nanti kalian ambil dari tips tersebut ya? Iya, kita ambil dari percentage fee aja. Yes, betul. Ya. Wow, nice ya. Gimana nih kira-kira strateginya untuk biar bisa go global? Kalau untuk kita expanding dari sisi tag-nya atau produknya, the product itself memang udah kita suit untuk anyone to use gitu ya. Namanya juga kita global, Yapp.ink Jadi dari manapun, dari US apa segala macam, itu juga udah bisa pakai produk kita. Nah, yang kedua, karena kita memang naturally udah ada di finance ecosystem lah ya. Di Indonesia kita juga ada wallet, kita dealing with a lot of crypto dan lain-lain. Jadi untuk ekspansi ke negara lain juga
sebenarnya cukup mudah untuk kita. Dan yang ketiga dari sisi marketing, karena balik lagi nih ke koneksi kita dengan KOL mungkin yang dari sisi Web3, industri Web3 dan lain-lain, kita udah bisa actually approach mereka dan kita bisa piloting juga dengan mereka nih di negara lain gitu. Minta mereka untuk pakai ya. Iya betul. Of course dengan insentif. Kalau misalnya mereka pakai, kita bisa custom dulu mungkin linknya. Kita bisa in the future kasih diskon dan mungkin ada potensi juga untuk jadi BA. Jadi ini nggak cuman tertutup untuk just local creators dan nggak tertutup juga untuk spesifik industri aja. Misalnya kita nyasarin gamer doang atau nyasarin live streamer doang, enggak gitu. Kita bakal luas open untuk semuanya. Everyone ya. Wow. Intinya untuk creator sih. Nah, bagi teman-teman kalau ada yang creators boleh cobain sekali lagi yapp.ink ya. Yes. Iya, nice. Nah, kan gue juga lihat di beberapa konten kamu kan, kamu kayaknya sering banget tuh ke luar negeri. Terus kamu kan juga nggak bahas cuman soal kripto ya. Ada bahas soal AI. Memang kamu lagi tertarik ke arah situ atau gimana ini, Teresa? Memang lebih tertarik sih karena aku between crypto and AI. Lu pilih yang mana nih? Kayaknya nggak bisa milih Nggak bisa pilih ya, karena memang sih dua-duanya saling berkaitan ya. Iya, Tapi benar. tell me more about AI. Apa yang membuat kamu tertarik dan apa inovasi-inovasi baru yang sudah ada di luar tapi belum ada di Indonesia? So I think perbedaan kripto sama AI itu tuh lebih ke AI ini tuh bener-bener mikat aku. Kenapa? Karena dia bisa se-relatable itu sama orang-orang biasa. Karena itu yang sebenarnya selama ini di industri Web3 nggak bisa kita replicate. Dimana aku tuh merasa kadang industri Web3 sangat-sangat eksklusif. Setuju banget. Kayak kita cuman, lo harus tahu tentang jargon-jargon ini, harus harus lagi tahu trader. Lu harus tahu liquidity providing, bener nggak? Kalau lu nggak tahu apa itu LP, lu nggak tahu apa itu swap, lu nggak tahu wallet, lu nggak tahu seed phrase, forget it, we're not friends anymore gitu. Dan itu lumayan eksklusif. Makanya disitulah kenapa industri Web3 itu it is growing karena memang ada utility-nya dan lain-lain. Tapi dari sisi adaptability ke mass market atau ke orang-orang yang bukan Web3 itu susah. Setuju. Gitu. Dan menurut aku banyak orang-orang Web3 itu masih fokus ke technicalnya. What I mean by technical, mereka tuh masih kayak ngegoreng project di mana kayak ini tuh design misalnya decentralized science harus difokusin ke kalian harus tahu nih teknologinya apa. Kalian harus lihat white papernya segala macam baru bakal tahu apakah token ini bakal terbang atau enggak misalnya. Atau baru tahu apakah project ini legit atau enggak. Di AI nggak ada yang peduli soal teknologinya. Nggak ada yang peduli juga kan kalau kayak ini machine learningnya udah learning berapa tahun gitu kan. Betul, we don't care ya. We don't care. Yang penting apakah si AI ini tuh bisa membantu kita dalam be more pekerjaan. productive. Betul, be more productive. Apakah kayak dia bisa memotong waktu kita yang tadinya dipakai lama gitu untuk bikin konten dan lain-lain, dia bisa motong lebih pendek. Makanya it's so relatable di mana I think it is already the next catalyst of technology. It is an AI revolution gitu. Karena di luar pun AI ini tuh udah dipakai banyak banget untuk berbagai macam industri ya, kayak misalnya, robotik ada IoT juga. Di Cina pun misalnya di Shenzhen gitu ya. Aku baru balik dari Shenzhen. Itu tuh AI udah dipakai untuk bukan nge-target ya, basically kayak nge-tracking setiap citizennya di sana. Terus mungkin AI adaptation dengan mobil-mobil di Cina itu super strong, di mana semuanya bisa dilakukan dengan AI-nya si mobil ini gitu, dengan speech doang gitu. Jadi it's very massive. Dan kita nggak perlu tahu tentang teknologinya. Kita cuman perlu tahu gimana cara operate si chatbotnya atau operate si AI-nya ini. Yang tadi kamu bilang di Shenzhen mereka sudah kayak bukan nge-target, lagi nge-track lah ya. Itu bukannya menakutkan ya? I don't think they have a choice. Kita sebagai orang nggak punya pilihan ya. Di sana juga mereka nggak punya pilihan ya. Mereka kayaknya enggak. I think kayaknya itu salah satu cara gimana caranya pemerintah itu keep their citizens mungkin teratur dan lain-lain. Memang Cina kan memang terkenal atau they're very strict with protocol ya. Tapi on the flip side atau on the positive side, aku melihat negaranya tuh teratur banget. Makanya dia bisa grow secepat itu dalam yang tadinya mungkin within 20 years kalau dibandingin growth-nya yang tadinya startnya sama sama Indonesia. Cina tuh cepet banget karena ya negaranya teratur, insentifnya bener and it's set at the right place. Kalau misalnya warga negaranya kurang atau mereka ada yang melanggar dan lain-lain, ada ininya juga gitu loh, ada dendanya udah pasti. Jadi apa yang ada di Shenzhen atau mungkin nggak spesifik Shenzhen ya, negara China atau yang di luar,
yang berhubungan dengan AI yang belum ada di Indonesia. Yang kamu lihat mungkin ya 2-3 tahun lagi bakal masuk lah ke Indonesia. Ada nggak? Sebenarnya mungkin kayak contohnya gini, kita kita bandingin aja kayak chatbot gitu ya. Oke. Of course di Cina semuanya pakai DeepSeek gitu. Mereka kan Oke. ChatGPT nggak boleh. Tapi di Indonesia belum ada yang mirip seperti itu. Dan the problem is sekarang kalau misalnya orang-orang Indonesia nggak pakai local, data-data kita itu akan semuanya dikirim ke OpenAI Oke. atau ke DeepSeek I gitu. see. Mungkin seperti itu sih. Jadi aku sebenarnya lebih ke antisipasi, pasti nanti ke depannya akan ada karena mungkin regulasi again dari pemerintah kayak oke, kita harus pakai yang mungkin local made gitu ya, Oke. supaya data kita juga nggak keluar ke negara lain. Contohnya gitu. Terus kedua mungkin kayak lebih ke autonomous factory yang aku sebenarnya belum sempat juga untuk factory visit dan Oke, lain-lain oke. di China. Tapi di China juga udah banyak yang mereka pakai AI, pakai robot untuk their end to end factory supply gitu, Ya, flow basically End to end. end to end. Wow. Ada yang end to end juga Oke. gitu. Bahkan kadang aku juga pernah lihat di mana mereka udah pakai robot untuk medical. Oh. Mereka juga udah pakai yang bisa kita lihat ya, Oke. bisa aku lihat udah pakai drone untuk ngirim makanan gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang nggak tahu kapan akan datang ke Indonesia karena we don't have the infrastructure Oke. gitu kan. Yeah. Kita nggak tahu regulasinya juga seperti apa karena at this moment di negara ini tuh kita nggak ada badan yang oversee AI. Betul. Gitu. Jadi Setuju banget. semua hal etika lah, terus kayak penggunaannya dan lain-lain itu nggak ada yang ngatur. Sedangkan menurut aku itu penting banget karena it's a growing technology. Kita nggak tahu dia tuh sebenarnya bisa manfaatin kita sejahat apa atau sejauh apa gitu kan. Especially teknologi ini tuh datangnya dari negara luar yang Ya, kita nggak betul. tahu kan. Betul. Mereka tuh kalau misalnya memang memberikan kita akses secara free dan lain-lain, pasti ada Pasti maksud ada di sesuatunya baliknya. ya. Betul. Tapi memang bukannya, ya maksudnya gini, kalau kita bicara soal tadi kamu bilang lokal, kalau katakanlah ada satu AI lokal lah buatan Indonesia dan lain-lain, belum tentu bisa sebagus yang Iya. ada kan, bener gak? Bener. Will you use it? Gua belum tentu juga. Maksudnya kalau saya sendiri sih nggak melihat harus lokal atau gimana, yang penting kita terbantu, kerjanya terbantu, bener gak sih? Benar sih sebenarnya. I don't think we will ever use it unless itu memang di press sama government. Oke, kita nggak boleh use platform lain selain si platform lokal ini. Itu yang dilakukan oleh China. Betul. Makanya semuanya pakai DeepSeek di sana, nggak ada yang pakai Open Nggak AI. ada yang pakai ChatGPT ya. Benar. Terus kan katanya ya ini bukan rahasia lagi, tapi maksudnya di China beberapa mobil sudah autonomous. Kamu pesan taksi, Oh, yes. mobilnya datang. Jadi Bener. kamu udah sempet cobain nggak? Aduh, kemarin belum sempat cobain. Nggak Pengen coba. banget Pengen banget sebenarnya. ya? Iya, kalau di US kan ada Waymo juga, Iya. di SF, Iya. di Cina juga ada. Cuman kemarin gara-gara kendala bahasa ya, jadi kayak Oke. nyari aplikasinya aja susah banget. Jadi nggak sempat nyobain. Oh. Tapi kayaknya akan a bit susah kalau di Indonesia, kalau itu masuk ke Indonesia. Nggak bisa ya? Belum saatnya lah. Motor-motornya itu sebenarnya Iya, gimana? benar. Walaupun rambu-rambunya jelas, tapi motor yang motong-motongnya itu nggak jelas ya. Betul banget. Iya, Malah iya. jadi takutnya bahaya kan ke penumpangnya. Setuju. Apalagi soal AI ya, apalagi yang menurut kamu bakal menjadi masa depan lah, selain di industri-industri. Kalau chatbot kan kayaknya udah biasa ya. Iya. Kayaknya sekarang boleh saya bilang orang-orang udah nggak pakai Google lagi. Iya. Like dulu kan kalau kita ngomong, ya lu googling lah. Sekarang kayaknya lu nggak ada yang ngomong Bener googling banget. aja, bener gak sih? Tanya ChatGPT aja lu gitu. tanya ChatGPT aja ya kan. Kayak kita Bener. lah, kita nggak usah lihat orang-orang lain, tapi kita juga dulu kan googling. Kalau sekarang kan kita ada apa-apa pasti kita tanya sama ChatGPT. Kalau lu sendiri banyakan pakai ChatGPT atau DeepSeek atau yang lainnya? Aku jujur banyakan pakai ChatGPT. ChatGPT. Iya, tapi kalau misalnya memang kebetulan lagi di Google Chrome gitu, which is apa yang memang aku pakai sehari-hari, kadang kan ya udahlah nggak usah buka ChatGPT, tanya aja langsung. Nah, itu ada Gemini juga yang memang Oke. dia udah nyari kesimpulan dari berbagai artikel dan dia langsung tampilin di paling atas. Oh, Gemini ya? Iya, Gemini juga Oke. oke, tapi untuk riset dan lain-lain aku masih pakai ChatGPT sih sekarang. Jadi so far kamu pakai ChatGPT itu untuk apa nih? Lebih ke bantu buat konten atau lebih ke research? Buat semua sih. Semua, almost everything ya. Almost everything. Untuk brainstorming, untuk riset, untuk scripting. Oke. Ya mostly pakai ChatGPT sekarang untuk nanya-nanya hal biasa aja kayak misalnya
misalnya mau masak, terus apa nih resepnya apa segala macam. Kadang juga suka nanya sih. Iya. Waduh, Tapi udah nggak pakai buat curhat. udah mulai belajar masak nih ya ini. Iya, bagus Tapi lah. I think sekarang karena maraknya itu kita banyaknya di chatbot lah ya. Oke. Tapi kedepannya aku ngelihat juga potensi agentic bakal masuk AI agent. soon. Apa? AI agent. Oke. Gimana kamu lihat AI agent bisa growing gitu? Mungkin sekarang AI agent tuh sebenarnya udah banyak ngebantu untuk automate businesses. Jadi misalnya yang tadinya kita masih memerlukan admin untuk balas satu-satu untuk all shop gitu ya contohnya. Sekarang udah bisa pakai AI agent untuk balas customernya. Kemudian kayak bisa ngarahin juga kemana, kerjain tugas lagi untuk kita juga. Sebenarnya I don't know ya, ini pikiran kayak in a dystopian world. Mungkin di kedepannya aku tuh yakin, nggak tahu yakin atau enggak ya, cuman aku merasa nanti kita masing-masing nih bakal punya AI agent sendiri, kayak personal Jarvis. Gitu. Jarvis di mana kita bisa minta si AI ini untuk ngelakuin hal-hal untuk kita. Jadi dia akan punya financial services, financial statement kita atau access kita. Kemudian dia juga punya akses tempat tinggal, mungkin juga dia bisa nyambung ke mobil dan lain-lain. Jadi semuanya it's all powered by AI dan ready for us gitu. Kalau di China udah mulai belum yang begituan? Waktu kemarin kamu ke China itu ada conference atau ada kayak ini ya? Oh, waktu itu ada business ini aja sih, business trip. Oh, business trip. Jadi bukan conference dan lain-lain. Oke. Kalau untuk sespesifik itu kayaknya belum sih. Tapi aku kayaknya udah lihat in the near future bakal ada seperti itu ya. Iya, even software aja sekarang. Misalnya home intelligence ya. Kita udah bisa minta mereka untuk ngerjain task untuk kita gitu kan, ganti lagu apa segala macam, dan itu semuanya bisa kita automate kan. And I think semuanya bakal benar-benar integrated with technology gitu in the future. Betul. Saya juga merasa seperti itu dan gue masih ingat waktu pertama kali ChatGPT keluar, kayaknya tahun lalu ya atau apa. Di situ gue sadar bahwa wah kayaknya ini bakal jadi cikal bakalnya otak robot. Kan dari dulu kita selalu sering nonton movie gitu kan, ada robot gitu-gitu. Untuk bikin robot mungkin bukan sesuatu hal yang susah ya, banyak company yang udah bikin robot, tapi kan intelligence-nya ini yang susah. Bener nggak? Iya, bener. Brain-nya itu yang susah. Nah, waktu pertama kali ChatGPT muncul, aku merasa wah inilah brain, cikal bakal dari kepintaran atau intelligence si robot. Seperti yang kamu bilang, nanti bisa saja bakal banyak agentic AI ya kan. Jadi kita nggak pakai PA lagi, tapi PA kita robot. Dia bisa ngurusin semuanya. Bener banget. Dan bisa bayangin gak sih semua data kita udah disimpan di ChatGPT. Once ChatGPT ngeluarin atau OpenAI itu ngeluarin robot, apakah kita nggak langsung migrate aja langsung ke robot dan tiba-tiba udah ada offline-nya gitu kan? Pasti kayak oh ya udah deh, orang dia udah punya all my memory, langsung aja dia kan udah tahu semuanya tentang my habit, my working style, my wording style, my email style gitu kan. Semuanya udah bisa dikerjain sama si robot itu. Kalau sekarang kita masih pakai chatting ya, tolong bantuin ini, tolong bantuin itu ya. Kalau lebih advance kita kadang-kadang pakai voice ya. ChatGPT tolong bantu buatin konten dong ini gitu. Suatu hari kayaknya kita bakal ngomong sama langsung robot ya. Iya. Lu liatnya itu kira-kira berapa tahun ke depan? Maybe 10 years. 10 years ya. Kalau di Indonesia 20 years. Kayaknya menurutku nggak bakal selama itulah. Karena nggak bakal selama itu karena kayak Tesla aja sekarang dia udah mulai ngeluarin kayak robot-robot gitu, ya kan? Benar. Dan integrating OpenAI atau AI ke dalam robot itu saya rasa juga nggak susah sih sebenarnya. Menurut gue in 3 to 5 years time we will see a lot of robots. Oke. Jadi mulai nabung untuk robot ya. Kayaknya kedepannya bukan yang keren tuh bukan orang beli mobil apa gitu ya. Beli robot lu punya robot apa gitu ya. Ada Jarvis. Merek apa nih? Ya, gitu ya mungkin ya. Iya. Oh ya. Itu berarti akan menjadi masa depan anak-anak kita lah, generasi-generasi di bawah kita ya. Iya. Ya saya juga sering bilang kok sama anak, maksudnya kayak sekolah itu penting menurut saya, bukannya nggak penting, tapi kayak zaman sekarang itu dengan adanya robot, dengan adanya AI, lu nggak perlu harus menguasai semua hal atau semua subjek gitu. Betul banget sih. Yang penting kamu tahu logik di belakangnya. Betul. Bahkan dulu gue pernah dengar ada dari CEO Nvidia itu, dia bilang suatu hari bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan adalah bahasa manusia.
Sekarang kan kita mau program sesuatu kan kita harus butuh dev Iya, yang ngerti. betul. Bener nggak? Dia harus bisa menerjemahkan apa yang kita mau ke dalam apps. Bener nggak? Suatu hari gue yakin kita cukup ngomong aja sama AI. Oh, true. Natural language Natural ya. language. Yes. Saya mau bikin suatu apps yang gini, warnanya gini, yang ini bisa untuk ini. Dalam hitungan menit atau jam terjadi. Dan itu sudah terjadi sekarang sebenarnya ya. Gua rasa itu udah terjadi, cuman mungkin belum sempurna. Bener nggak sih? Belum sempurna. Apps-nya mesti di-tweak dan lain-lain. Yeah. Butuh orang atau dev yang memang masih mengerti bahasa pemrograman. Betul. Oh, salahnya di mana nih gitu-gitu. Gue yakin dengan itu kan LLM ya, machine learning ya. Mereka kan AI kan belajar sendiri terus ya. Gue yakin dalam 2-3 tahun ke depan tuh kayak natural language tuh bakal menjadi bahasa pemrograman. Betul banget sih. Itu bener banget dan aku setuju juga untuk dari sisi edukasi karena kayak harus banget apalagi di Indonesia gitu ya. Aku merasa kayak dari dulu kan kita harus menguasai banyak topik yang sebenarnya nggak kepakai sama sekali sampai sekarang gitu. Which is itu menurut aku sistem edukasinya tuh udah a bit outdated gitu. Dimana kayak malah murid-murid sekarang itu mereka harus tahu gimana cara operate AI misalnya. Mereka harus tahu gimana caranya coding just to understand the logic behind. Betul. Dan better untuk belajar kayak misalnya taxation, belajar gimana caranya untuk money saving dan pembagian finance dan lain-lain. Betul. Itu nggak pernah diajarin dari dulu gitu. So, di sekolah nggak ada ya? Nggak ada sama sekali kecuali kita ke university dan ambil specifically majornya finance atau bisnis gitu. Itu pasti akan diajarin. Dan itu pun di bisnis juga nggak diajarin gimana caranya saving dan lain-lain. Sedangkan kayak menurut aku itu penting gitu dan itu basic. Semua orang udah harus tahu. Let's say how to make money, how to create content, which is social currency ini tuh bakal gede in the future gitu. Each of us dan sekarang aja bahkan ketika kita apply visa dan lain-lain, kadang tuh mereka nanya, what's your Instagram? Iya. Mereka mau ngecek ya. Mereka mau ngecek. Siapa legit ini? Gak ya, nih? legit nggak? Gitu. Ini orangnya siapa? Betul. Gitu ya. Dan ketika kita juga building bisnis sekarang tuh banyak yang namanya founder marketing, di mana founder-founder dari usaha-usaha ini harus punya konten sendiri. Betul. Mungkin kita lihat juga banyak casesnya di Indonesia, banyak founder-founder misalnya brand makanan, brand fashion segala macam, mereka tuh udah punya sosial medianya sendiri. Kenapa ya kan? Pasti kita juga pada mikir-mikir kayak kenapa kita harus punya founder sendiri? Kenapa kita nggak bisa just building at the back gitu? Karena people want a story. Orang-orang tuh pengen cerita, they want a personality in front. Dan orang-orang tuh kalau misalnya relate dengan apa yang si founder ini udah kuasai atau udah keluarin ya, mereka pasti akan lebih likely untuk beli produknya atau service-nya gitu. Iya, gue setuju sih. Jadi ya begitulah teman-teman ya. Maksudnya kita rangkum. Menurut saya setuju dengan Teresa. Apa ya? Kedepannya social currency itu penting. Selain social currency, AI juga penting. Jadi walaupun kita di dunia kripto sebenarnya cukup relate sih ya. Banyak juga di industri kripto ini banyak juga koin-koin atau project-project yang berhubungan dengan AI. Walaupun kita belum melihat sesuatu yang gede banget kan. Tapi itu tinggal hitungan waktu aja menurutku. Kedepannya pasti bakal ada. Nah, oke, jadi kita udah cerita banyak nih, panjang lebar. Kalau lu boleh kayak flashback lah. If you are not in crypto, kira-kira lu bisa bayangin gak lu industri apa lu sekarang? Kalau misalnya gak ketemu S21 gitu. Kayaknya masih bakal ada di startup sih. Startup ya, web to startup. Web to startup. I don't know, maybe bakal eventually go to crypto karena it's just interesting. Gitu ya, it's just the thing ya. Iya, mungkin kalau misalnya waktu itu nggak masuk S21, mungkin aku akan explore other stuff, maybe masuk lewat exchange atau ya. Banyak lewat orang project begitu ya. Gitu ya. Mungkin akan masih tetap masuk, tapi aku bakal tetap bikin konten sih. I think that's the karena dari dulu juga udah sempat bikin konten tapi nggak spesifik ke teknologi atau ke finance, dan I don't like it, makanya aku switch ke topik lain gitu. Tapi akan tetap jalurnya akan tetap bikin konten sih kayaknya. Konten yang itu teknologi atau finance atau AI, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau bicara soal berarti kan udah 3-4 tahun lah ya di dunia kripto ya. Ada nggak nih pesan-pesan atau apa ya, saran lah untuk teman-teman yang mungkin baru terjun di dunia kripto? Mereka harus ngapain sih? Mungkin maksudnya kesalahan yang mungkin dulu lu pernah lakuin sehingga mereka nggak melakukan hal yang sama gitu.
Atau mungkin jangan beli koin meme atau apa? Kalau beli koin meme jangan paper hand. Oh, jangan paper hands. Jadi harus gimana? Tergantung dulu. Oke. Meme-nya kalau big cap Oke. jangan paper hands, atau susah ya karena Susah. meme ini tuh kayak feeling susah Iya, iya, banget iya. gitu. Itu Harus hoki-hokian dibagi lah ya. hoki-hokian bener. Cuman aku sih trading juga ada yang di checks, ada yang di dex. Kalau kadang teman-teman dengar ada koin yang lagi hot-hotnya, kalau bisa jangan di hold terlalu lama. Jangan di-hold terlalu lama, Iya, oke. malah aku biasa patokannya udah kayak yaudah 3-4 jam, kalau misalnya udah flipping 2-3 kali, aku cabut gitu. Oh, really? Kayaknya soalnya aku kayak kena perak juga beberapa kali Oh, gitu. oke, Aku oke. kayak ini bakal naik lagi nih, bakal naik dipom-pom lagi nih sama si community-nya. Yeah. Tapi ujung-ujungnya nggak kemana-mana gitu. Jadi it's my lesson lah. Tapi mungkin ini juga beda ya sama teman-teman yang masuk entry point-nya misalnya lebih early. Ya, of Yeah. course di hold lebih lama dong supaya nanti nunggu si koin ini lebih gede market cap-nya. Mungkin Oke. itu lesson pertama. Oke. Kedua, just nabung Bitcoin aja dan Oke. nabung yang koin yang big cap, karena we're still early, kita masih awal banget di industri ini, masih banyak orang masih belum invest di crypto, so it's still a blue ocean. Benar sekali. Jadi nabung aja terus dan aku baru aja kayak ngasih speech juga sih, bukan speech sih, kayak lebih ke diskusi di mana instead of mungkin anak-anak zaman sekarang, instead of kalian spending untuk hal-hal nggak penting, mending dibuat investasi aja. Oke. Karena ya hal materi itu bisa dibeli kapan aja, tapi kripto di harga segitu nggak akan bisa kebeli. Berarti kalau Bitcoin nggak boleh paper hand justru. Bitcoin jangan paper hands Okay, dong. so what is your price target for Bitcoin? Will you ever sell your Bitcoin atau gimana? Atau kan ada beberapa orang yang sampai target dia tertentu dia bakal jual gitu. Aku udah jual my Bitcoin, tapi I always go in again. Gitu. Oh, oke. So you take profits. Aku take profit, tapi nggak pernah aku sampai nolin aku TP semua, nggak pernah. Oh, oke. Jadi kalau misalnya memang lagi bear, baru beli lagi, nabung gitu. Jadi tipe aku gitu sih. Dan nanti kalau misalnya udah price target for that cycle udah met, ya aku take profit sedikit aja I gitu. see. Jadi selalu ingat juga untuk TP sih. Kalau Oke, nggak berasa. Setuju. Jadi what is your price target for this cycle dan menurut lu kapan this cycle bakal end? Sekarang tuh Bitcoin di berapa sih? 113, 114. Oke, 114 as ya. per today. Aku baru trade long. Oh gitu ya. Wow. Berarti main futures juga. Main futures juga, Oke, ya. oke. Cuman lagi sedikit lah. sedikit aja. Sedikit dari karena banyak portfolio trauma kan? juga. Iya, betul. Kita juga kadang-kadang ngajarin trading atau futures, tapi kita nggak pernah ngajarin lebih dari 10% portfolio. Oh iya, betul. 90% of the portfolio Bener kita banget. selalu ngajarin untuk investing atau saving. Yes, karena better investing aja sih. Better kita kayak compound investing daripada trading terus kayak revenge trading dan lain-lain. Iya, ya kan? Trading itu ya bagus. Psychology game banget. Psychology game. Iya. Psychology game. Nggak boleh greedy, Iya, harus betul. tenang, ada strateginya gitu. Betul. Capek. Price target ya tadi Iya, ya. price target. Kita belum dengar price target ini. Aku nggak tahu bakal ATH lagi atau enggak. Oke. Karena aku dari awal juga bearish sih. Terus ternyata ATH dia. Kenapa bearish? Gue juga bingung nih, kenapa bisa bearish? Apa yang membuat kamu bearish? Gitu? Especially after the meme cycle beres tuh Oke. yang awal tahun kayak aduh ini kayaknya orang-orang udah nggak ada liquidity, Iya, makanya iya, kayak iya, itu iya. bakal bearish. Ternyata dia ATH lagi gitu kan. Sebenarnya saya setuju. Memang di awal tahun itu sudah kayak peak gitu kan. Sempat turun sampai bulan 4 atau bulan 5. Bener. Tapi oke, kalau kamu bicara altcoin aku setuju. Tapi kalau Bitcoin kan beda. Karena yang masuk ke Bitcoin tuh uangnya bukan retail. Iya betul. Institutional. Retail tuh udah kayak gone gitu loh. Gue juga merasa di cycle ini tuh nggak ada retail. Iya. Temen-temenku yang kalau dulu ya di cycle-cycle sebelumnya dia kan bisa ikut wah begitu all time high kan pada euforia lagi, nanya-nanya lagi soal Bitcoin dan kripto. Sekarang tuh udah pada they don't care. Jadi itu yang membuktikan kayaknya retail tuh nggak benar-benar masuk di cycle kali ini. Tapi institusi kan beda ya. Mungkin itu yang membuat ATH, menurut lu gimana? Mungkin karena kayak most of the mover udah pasti bukan retail. Kayak kita naruh 1 juta emang dikira bakal naikin Bitcoin ya? Enggak lah, nggak berasa gitu Nggak kan. berasa ya. Ya itu pasti institutional money. Maybe bakal hopeful really positive conviction, mungkin bakal ATH lagi, abis itu done gitu. We're entering the bear market. That's my conviction ya. Hopefully bisa kesana karena aku juga happy kalau misalnya Bitcoin naik gitu. Tapi kalau misalnya turun ya I see it as an opportunity karena aku nunggu untuk beli juga.
Oh, gitu. karena kamu sudah cash out sebagian untuk beli di bawah. Benar. I see. Jadi aku nunggu itu untuk turun dan nanti aku bakal nabung lagi. Oke, kalau satu angka all time high-nya menurut lu bakal di angka berapa sama kira-kira di kapan? Terakhir Nggak all time high berapa ya? 120. 120 ya? 120. Enggak, 122. 122. Enggak sampai 123. Kan 125 lah 125, ya. 125 abis itu. Ya, udah. ya. Itu menurut saya cukup decent angkanya. Ya karena memang memang itu angka yang paling masuk akal sih. Iya, iya. Karena jangan dilihat Bitcoin cuma naik $1,000-2,000 untuk naikin. Jadi gini, kalau teman-teman ngerti baca liquidity, ngerti baca depth di market, teman-teman boleh buka coin tracker seperti CoinGecko atau CoinMarketCap. Contoh satu exchange saja. Ini yang selalu kita ajarkan kalau kita bikin bootcamp ya. Contoh Binance saja. Untuk menggerakkan harga Bitcoin 2% aja di exchange yang namanya Binance di saat tertentu, itu tuh butuh buying power sebesar kira-kira 30-40 juta dolar. Berapa betul. ratus miliar itu, ya kan? Jadi kalau tadi Teresa price targetnya sekitar 125.000, ya aku setuju juga. Kayaknya berat kalau di cycle kali ini mau sampai 150.000, karena kan pasti banyak orang juga yang akan TP, ya kan? Nggak semua orang mau hold terus. Berapa banyak institusional yang perlu masuk untuk sampai harganya 150.000 gitu. Betul. Oke. Sip, berarti kita tunggu BTC 125.000 ya. Hopefully ya. Hopefully. Teman-teman bisa take posisi dulu. Jangan take my advice tapi. It's not financial advice. Kita di sini cuma sharing-sharing aja karena memang ya kita selaku pelaku lah di industri kripto, kita sharing-sharing. Selain kita suka dengan kriptonya dan cuannya, kita juga memang benar-benar into the teknologi. Benar nggak sih? Karena teknologinya seperti kata Teresa, itulah sebenarnya dasar dari kripto dan AI ini ya. Jadi begitulah teman-teman, terima kasih udah dengerin podcast kita kali ini. Hopefully next time bisa undang Teresa lagi, mungkin tahun depan atau kapan kalau ada project-project baru. Jangan lupa teman-teman untuk cobain yap.ing. Yes, betul. Kalau soalnya kalau seller kan it's not for retail, bener nggak sih? Mungkin teman-teman sudah pakai seller tapi teman-teman nggak sadar itu, karena kan ada beberapa exchange Indo yang pakai kan, bener nggak? Betul. Jadi, atau misalnya teman-teman mau cobain, kita juga ada cold wallet, sebenarnya itu bisa dibeli juga. Jadi bisa coba itu. Kita juga ada retail facing, tapi ya bisa nge-swap dan lain-lain, hanya sebatas itu aja sih. Oke, ada cold wallet ya. Ada berarti cold belinya juga di Tokopedia bisa. Di Tokopedia, XELLAR kan? Yes, betul. Seller kan? Betul. Ya, atau dan cobain yang tadi yap.ing. Oke. Segitu dulu, Teresa. Thank you for your time. Thank you so much. I think I'll see you on Bali. Yes, in 2 weeks. In 2 weeks time ya. Jangan lupa betul. soal padel ya. Iya, Aku mau lupa. daftar. Kayaknya kita Pasti. juga boleh bahas soal kita mungkin mau support atau sponsor. Oke, walaupun nggak jadi sponsor yang resmi, tapi mungkin kita bisa kasih merchandise atau apa gitu. Boleh. Oke. Thank you for your time. Thank you. Sampai jumpa teman-teman. Salam komunitas kripto, market kripto nggak pernah tidur. Kami juga nggak. Bye. Yeah.